Kita sekarang sudah sampai di partai final. I mean like, it's the real deal Revival melawan Kanaya Gaming. Yap. Waktu dulu tuh ada bercandaan anak guys, namanya itu Ruben Effect. Jadi kita bisa juara 4 kali berturut-turut itu dan menang 3-0 itu ya gara-gara Ruben Effect ini. Damage yang sangat besar di sana. Ultimate dari Ruben. Tapi Ruben dan double kill dari Jin. Dan sepertinya Kanaya akan mendapatkan game pertamanya. Ruben tuh kalau di regular season tuh mainnya biasa-biasa aja. Cuman kalau di match-match krusial tuh baru kelihatan siapa Ruben sebenarnya. Ruben gak mengenai siapa-siapa, tahun yang posisi berbahaya. Poka udah menggunakan ultimate Phoenix. Tapi harus coba ada equalizer yang memberi cukup banyak damage. Temperfate gak mengenai siapa-siapa dan Andre di sini masih berada depan dan double kill masih bisa bertahan. Poka Ruben ternyata berhasil membunuh Lulu. Poka pun berhasil membunuh Super Dare, menyisakan Luffy. Dia dimakan. Menyisakan Luffy aja di sini dan dia harus mati. Tapi coba kita lihat udah mulai nge-push. Lulu masih ada Phoenix di sana untuk melakukan defense. Tapi Ruben Super Dare brigit banget dan Kanaya Gaming berhasil menjuarai GLGS Summer 2016. Halo, kenalin nama gue Ruben. Gue top laner dari tim NXL. Dari awal season juga tentu semua orang tahu kami cukup tidak konsisten dan tidak pernah selalu juara di setiap season ya. Gila, gue inget banget di semifinal season kemarin pas KG hampir kalah dari Fortius dan Fortius cuma butuh 1 kemenangan lagi. Dan semenjak Bion masuk Fortius tuh kuat banget. Lihat Ocean's Eleven, Bion berhasil di-kill, menyisakan Rovens doang, Trickley dan berhasil diselesaikan di sana oleh Fortius Rovens dengan Baron buff-nya. Itu dengan masuk ke Bion ke Fortius itu memberikan dampak yang sangat besar ya. Dan kita sebelumnya itu cukup kewalahan lawan Bion karena kita tidak tahu cara mainnya dia seperti apa. Karena dia masuk di akhir-akhir season, jadi kita tidak sempat juga melihat data-data dia kan. Di game keempat kita sudah mulai sadar kalau si Bion itu mainnya lebih ke single fighter, jadi ya kita coba stick. Dan di game kelima kita tahu bahwa mentalnya FTS itu sudah mulai drop. Soalnya dari tim kami, walaupun kami sempat kalah dan ketinggalan, mental kami tidak drop. Ulti. Gue masuk. Dan slow kepada Salamander, tapi ultimate dari Bion. Iya, ultimate-nya baru keluar ternyata. Dan langsung teleport ke botlane sepertinya. Kita main aman aja, ambil naga, balik main aman. Tim saya ini kalau menurut gua mentalnya mental juara. Dan itu salah satu penyebab kita orang bisa menang melawan Fortius. Itu yang namanya Ruben. Kalau biasa orang di match-match krusial itu malah nervous, dia tuh malah makin ngecun. Dan lu bakal ngelihat gimana skillnya dia tuh naik berkali-kali lipat. Dia membunuh ternyata Rovens sana. Ruben berada di tengah, dia sendirian Jer. Dia sendirian Anivia, terkena pilar. Dan Rena tuh berhasil meng-kill Caitlyn di sini. Gua maju. Sekarang siapa yang mau berhentiin gua, bro? Kanaya Gaming melawan The Old School Revival. E-sport di sana sama seperti final tahun ini. Gue awal-awal ikut turni itu saat gue masih SMP ya. Itu pertama kali gue ikut turni Counter Strike. Gue sama temen-temen gue kan masih SMP. Wah kita game seru nih kan, lagi booming banget juga kan. Main. Ternyata turnamen tuh beda banget sama main biasa. Karena juga harus fokus. Terus kita juga perlu belajar banyak lah dari musuh hitungannya. Karena kita kan juga masih awal-awal main. Gue ikut turni kalah, tapi gue ada keinginan gitu, kenapa ya gue kalah terus, kenapa gue gak bisa menang. Dari situ gue terus emang gue termotivasi lah, oh emang gue ini demen banget main game gitu. Jadinya dari sana gue mulai ikut-ikut turni yang game-game gue mainin, dan akhirnya gue
benar-benar mencoba cari satu game yang pengen gue fokus aja gitu. Gue pengen jadi juara. Jadi selesai season 2 beres, jungle gue dulu Divination mutusin buat berhenti, dia nyerahin timnya ke gue. Dan waktu itu kebetulan gue lagi butuh jungle, jadi Ruben tuh nawarin diri buat jadi jungle Duck in the Box dulu. Dan waktu itu gue setuju. Satu hal yang bisa bikin gue fans sama Ruben, dimana dia bisa pick champion aneh, dan itu dia pakai di finals. Lu bayangin, di finals dia pick any jungle, gue udah nggak habis pikir lagi. Tapi itu yang bisa bikin dia menang. Dan untuk tim Duck in the Box sendiri kita barusan Langsung lihat ada Annie tentunya untuk jungle. Annie untuk yang para di rumah belum melihat kemarin, Ruben dari tim Duck in the Box bermain jungle Annie. betul jungle ini. Pas latihan waktunya udah mau habis pas pick hero, dan kita akhirnya ke pick Annie. Nah dari situ pas kita orang main ternyata loh kok malah Annie-nya bagus, ngegengnya berhasil mulu, bunuh-bunuh terus juga tim, wah ini boleh nih, ini maksudnya kayak power pick kita nih, kita bisa kagetin musuh pasti nggak nyangka kita main Annie. Sepanjang semifinal dan final, Annie jungle dia nggak di-ban, dan dia sukses bawa kita buat menjadi juara pertama waktu itu. Rupanya akan langsung berlangsung. Domerinon akan terkena ultimate ability dari Wukong. Domerinon akan jatuh tentunya. Sujay langsung akan jatuh, dan juga ini akan terjadi pertama kali. Jakarta Juggernaut akan kalah, dan ini akan jadi pertama kali tim DIB akan menjadi juara 1 LGS Indonesia. Juara Hebat 1 sekali. Duck in the Box. Ini adalah pertama kali Jakarta Juggernaut kalah. Orang mungkin lihat Annie itu aneh banget, apalagi di jungle ya kan, yang role kadang super, kadang mid. Tapi menurut gue selama itu bisa berhasil dan bikin gue juara, gue bakal coba apapun. Ya, dan untuk mencoba Annie jungle dan jungle-jungle yang lain itu juga nggak gampang perjuangannya. Itu gue butuh effort, usaha banyak banget. Sebenarnya Ruben tuh bukan pemain jungle, dia dari dulu tuh pemain top. Cuman waktu itu dia nawarin diri sebagai jungle, jadi dia bilang dia mau berusaha keras buat jadi jungle terbaik Indonesia waktu itu. Pas gua kompetitif di LoL ini ternyata bisa ngasilin sesuatu gitu. Juga ternyata penghasilannya tuh nggak kecil. Terus orang tua gue juga support, katanya emang kalau udah jalannya ya udah jalanin aja gitu. Akhirnya ya gue makin termotivasi lah, maksudnya ini hobi gue, terus ternyata bisa ngasilin. Dan gue juga saat gue dikirim ke luar negeri pas menang LGS itu ikut GPL, kayak perasaan gue senang aja gitu, gue bisa bersaing dengan tim-tim luar. Dari situ ya gue motivasi gue tuh pengen juara sih, soalnya menurut gue di Indonesia ini LoL game-nya paling bagus. Dan LoL ini support banget ke playernya. Untuk tim gue LGS 2017 ini kita cukup kesan ya, karena kita ditinggalnya oleh Fidel yang kebetulan dia harus kerja lagi, dan kita juga nggak punya banyak waktu untuk mencari ADC. Dan awal season juga kita nggak sempat latihan banyak, soalnya kita cari ADC saat gue sama mid laner gue Ruli baru balik dari Thailand untuk ikut turni kan. Nah dari situ gue orang akhirnya narik si Samux, itu ADC dari tim kita pergi di LOC juga. Ternyata karena kita juga lagi awal season lagi banyak kesibukan, dari Tobias lagi sibuk kuliah, jadwal lagi padat banget, Andre juga kebetulan lagi padat, dan gue sendiri juga baru balik dari Bangkok cuma sempat latihan sebentar. Ruli juga latihan sebentar, dan Wira kebetulan juga ternyata dia sibuk dengan PKL, jadi dia harus membagi waktunya dengan bagus. Ternyata juga cukup susah karena dari tim kita semua awal-awal season ini kita punya kesibukan masing-masing. Gue tahu Ruben itu niat banget di kompetitif. Yang ada di pikiran dia itu cuma buat jadi juara. Dan gue rasa dia ngeliat e-sport ini sebagai karir yang harus dia jalani. Dan gue rasa juga di Indonesia belum ada sih yang bisa ngalahin mentalnya Ruben sebagai
buat menjadi juara. Satu hal yang mungkin buat gua sama Ruben tuh sama. Jago bacot pas tanding. Kasih. Mati, ular mati. Gua nggak ngebayangin pas lagi di stage standing, lu dibacotin sama Ruben, lu ngedownnya kayak gimana? Selama karir kita di LGS kita nggak pernah juara satu klasemen, tapi pada akhirnya kita selalu jadi juara. Banyak tim yang berusaha buat cari player bintang seperti Revival, Jakarta Juggernauts, namun pada akhirnya kalau niat dan mental mereka nggak ada ya sama aja. Emang awal season ini kita selalu nggak mulai dengan bagus, tapi ya namanya pelaut nggak mungkin dong, pelaut yang hebat masa nyari ombak yang tenang buat berlayar.